Halo sahabat literasi digital. Kali ini saya akan bicara tentang digital culture, bagian dari 4 pilar literasi digital. Dewasa ini, penggunaan internet secara signifikan mengubah gaya hidup maupun pandangan masyarakat dalam berbagai macam cara. Berbagai macam saluran tidak bisa lepas dari keberadaan internet, mulai dari aspek pribadi hingga komunitas yang ada di masyarakat. Penggunaan internet juga mengubah tuntutan zaman dari waktu ke waktu, berlangsung dengan cepat dan tanpa memandang apa dan siapapun. Sehingga apa yang dinamakan era disrupsi saat ini benar-benar kita temui di depan mata. Disrupsi menuntut pengguna untuk melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan teknologi, dan apabila tidak segera beradaptasi, akan mengakibatkan efek dari penggunaan internet, baik itu efek positif maupun efek negatif. Akan tetapi kebanyakan pengguna juga tidak mengetahui konsekuensi dalam penggunaan internet itu sendiri. Tepat penggunaan dan bijak dalam pemanfaatan menjadi dasar diperlukannya pengetahuan literasi digital melalui kerangka internet yang sehat. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo di tahun 2019 yang lalu, beliau mengarahkan kepada kita semua untuk mengembangkan cara-cara yang baru dengan nilai-nilai yang baru. Beliau juga mengarahkan kepada kita semua jangan terjebak dalam rutinitas pegawai negeri sipil ataupun sistem birokrasi pemerintahan Indonesia. Inovasi harus terus dikembangkan, bukan hanya pengetahuan, tetapi juga skill dalam pengetahuan. Inovasi harus menjadi sebuah budaya. 4 kekuatan super dunia modern yang mendorong transformasi global saat ini terus dirasakan dan ditemui oleh masyarakat dunia, khususnya Indonesia. Mulai dari mobile, cloud, IoT atau artificial intelligence terus-menerus kita temui di sekeliling kita. Sehingga konvergensi teknologi digital bagi kemudahan hidup manusia saat ini pun menjadi keseharian dan digunakan oleh masyarakat Indonesia, termasuk dalam sistem birokrasi pemerintahan saat ini. Problematika penyelenggaraan pemerintahan saat ini pun menghadapi perubahan-perubahan yang besar, terutama dengan digitalisasi, dengan sistem birokrasi yang terus berkembang, mulai dari diletakkannya sistem birokrasi yang berstandar dunia nanti di tahun 2024, yang harus dikendalikan dan dijalankan oleh Smart ASN, yang berarti menuntut semua aparatur sipil negara, pegawai negeri sipil di dalam birokrasi pemerintahan harus menggunakan teknologi digitalisasi. Sesuai dengan tugas dan fungsi ASN yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang pertama, ASN itu berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik. ASN berfungsi sebagai pelayan publik, dan ASN berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sahabat digital literasi, sesuai dengan peringkat inovasi yang ada di negara Republik Indonesia saat ini, bahwa inovasi yang bergerak di sistem pemerintahan kita saat ini berada di deretan middle atau di tengah-tengah sektor birokrasi kita. Latar belakang penggunaan internet di Indonesia pun saat ini sudah mencapai 64% atau 175,4 juta pengguna aktif di tahun 2020 yang lalu. Dan pengguna layanan mobile mencapai 338,2 juta dengan 50% pengguna aktif mengakses media sosial. Di saat yang bersamaan, pertumbuhan pengguna yang masif ini pun membuka ruang yang lebih luas untuk meningkatkan penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi, juga internet. Setiap individu perlu memahami bahwa literasi digital merupakan hal yang penting yang dibutuhkan untuk dapat berpartisipasi di dunia modern saat ini. Literasi digital sama pentingnya dengan membaca, menulis, berhitung, dan disiplin ilmu lainnya. Generasi yang tumbuh dengan akses yang tidak terbatas dalam teknologi digital mempunyai pola berpikir yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Setiap orang hendaknya dapat bertanggung jawab terhadap bagaimana menggunakan teknologi untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Kegiatan literasi digital yang digagas oleh Kementerian Kominfo saat ini berbasis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara
juga berbasis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN pada lampiran 3, Rencana Strategis Kementerian Kominfo di tahun 2020 dan 2024 juga menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan literasi digital ini. Literasi digital berarti pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan oleh orang perorangan untuk secara maksimal dapat memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat bantu produktivitas dalam bekerja, belajar, dan melakukan aktivitas lainnya. Literasi digital juga berkaitan dengan literasi informasi, literasi data, dan literasi media. Sehingga 5 langkah percepatan transformasi digital di Indonesia dalam peta jalan transformasi digital berusaha untuk mewujudkan Indonesia Digital Nation. Dari gerakan Indonesia Digital Nation yang menjadi tujuan dari peta jalan transformasi digital ini, pemerintah Indonesia berusaha untuk mewujudkan 3 hal. Yang pertama, pemerintah yang digital. Yang kedua, masyarakat yang digital. Dan yang ketiga, ekonomi yang digital. Sahabat literasi digital, 5 visi dari Presiden Joko Widodo saat ini, salah satunya dikembangkan melalui visi pembangunan sumber daya manusia yang oleh Kominfo dipersiapkan kebutuhan sumber daya manusia, talenta digital, yang dalam hal literasi digitalnya dikembangkan menjadi sebuah gerakan untuk berfungsi meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak terbatas hanya sekedar mengoperasikan gawai. Bicara tentang literasi digital, kita mengenal 4 pilar dalam literasi digital. Pilar yang pertama adalah digital skill atau yang kita sebut sebagai cakap digital. Pilar yang kedua adalah digital culture atau yang kita sebut sebagai budaya digital. Pilar yang ketiga adalah digital ethic atau yang kita sebut sebagai etika digital. Dan pilar yang keempat adalah digital safety atau keamanan digital. Bicara tentang salah satu pilar di dalam literasi digital yaitu digital culture, maka digital culture berkaitan dengan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan dan memeriksa dan membangun wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatannya. Bicara tentang digital culture, maka kita juga bicara tentang dasar pengetahuan dalam kebudayaan digital ini. Dasar pengetahuannya tentu berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kehidupan berbudaya, berbangsa, dan berbahasa Indonesia. Hal ini juga berkaitan dengan informasi mana saja yang bisa kita dapat atau yang kita himpun yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Mesin telusur seperti perpecahan, radikalisme, atau deradikalisme. Menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar dalam berkomunikasi, menjunjung tinggi nilai Pancasila dan nilai-nilai bela negara. Mendorong perilaku konsumsi yang sehat, menabung, mencintai produk-produk dalam negeri, dan kegiatan produktif lainnya. Bicara tentang digital culture atau budaya digital, kita juga perlu berpikir tentang prinsip-prinsip dalam pola berpikir dalam penggunaan internet atau digitalisasi. Kecanggihan teknologi digital tanpa bingkai oleh nilai-nilai budaya dan karakter kebangsaan akan menjadi sia-sia belaka. Sehingga warga digital harus memiliki nilai-nilai kebangsaan untuk memperkuat bangsa dan negaranya sebagaimana yang tercantum dalam nilai-nilai Pancasila. Implementasi dalam digital culture pun diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan digitalisasi berkaitan juga tetap dengan budaya digital dan penguatan karakter kebangsaan. Pengamalan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di dunia di internet atau digitalisasi pun tetap harus mengedepankan dalam bentuk nilai-nilai yang utuh. Digitalisasi kebudayaan dan teknologi informatika komputer
juga tetap mengedepankan bagaimana bangsa dan masyarakat Indonesia tetap mencintai produk-produk dalam negeri. Hal yang itulah yang perlu kita kedepankan mengenai bicara tentang budaya digital, maka budaya Pancasila menjadi landasan utama dalam implementasinya. Aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam budaya bermedia digital tetap harus dikedepankan. Wujud sila pertama dalam digital budaya ini tetap harus mengedepankan bagaimana nilai Pancasila mengedepankan nilai-nilai cinta kasih, sebagaimana yang dikedepankan dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Untuk sila kedua dari Pancasila, ini pun tetap harus kita kedepankan bagaimana kemanusiaan yang adil dan beradab mewujudkan kesetaraan dan solidaritas dalam kehidupan masyarakat Indonesia dalam dunia digitalisasi. Wujud dalam sila persatuan Indonesia sebagaimana sila yang ketiga tetap mengedepankan harmonisasi, mencintai dan mengutamakan produk Indonesia, dan tentu menghargai keberagaman yang terdapat di negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk sila yang keempat, kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maka kita mewujudkan sila keempat ini dengan kehidupan demokrasi, partisipasi, kebebasan, berekspresi, dan menghargai perbedaan. Untuk sila yang kelima, dalam bentuk aplikasi nilai, wujud sila kelima adalah gotong royong, tolong menolong, dan partisipasi. Sahabat literasi digital yang berbahagia, Pancasila harus digunakan sebagai landasan dalam implementasi kehidupan digitalisasi oleh masyarakat Indonesia, oleh bangsa Indonesia, dan seluruh komponen yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila ada alat pemersatu yang seyakin-yakinnya dan diyakini oleh seluruh rakyat Indonesia menjadi ideologi satu-satunya yang berlaku dan bertahan sampai dengan saat ini, dan ke depannya kita tetap akan menggunakan Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia jelas mutlak tertera di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai way of life, Pancasila sebagai way of thinking, dan Pancasila sebagai sistem nilai yang harus diikuti oleh segenap bangsa Indonesia dalam penggunaan digitalisasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pembumian Pancasila, dalam gerakan pembumian Pancasila harus disertai dengan implementasi. Bagaimana Pancasila sebagai pengetahuan harus terlibat dalam digitalisasi kehidupan masyarakat Indonesia. Bagaimana Pancasila sebagai keyakinan dan Pancasila sebagai sikap perilaku harus tercermin dalam penggunaan digitalisasi dan internet di wilayah Republik Indonesia. Sahabat literasi digital, karakter kebangsaan akan tercermin dalam penggunaan budaya-budaya, digitalisasi, dan di ruang-ruang penggunaan internet oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena Indonesia harus menunjukkan bagaimana bangsa Indonesia membangun nation and character building dalam penggunaan internet dan digitalisasinya. Melandasi setiap aktivitas di ruang digital oleh setiap masyarakat Indonesia akan sangat mudah dilihat dalam perilaku penggunaan digitalisasinya. Salah satunya adalah dengan melihat apakah perilaku masyarakat dalam menggunakan digitalisasi berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan sikap perilaku yang mendukung toleransi keberagaman, memprioritaskan cara berdemokrasi, mengutamakan kepentingan negara dan bangsa, serta mencintai dan menggunakan produk-produk dalam negeri adalah gerakan-gerakan yang memang mendukung landasan nilai Pancasila dalam literasi digital budaya. Sahabat literasi digital menjadikan ruang digital sebagai praktek berbudaya melalui aktivitas sehari-hari pun bisa kita lihat dalam perilakunya, seperti menghargai pendapat masyarakat lain dalam ruang-ruang media sosial atau ruang-ruang media publik, mewujudkan cinta tanah air dengan menggunakan produk-produk dalam negeri, menyebarkan konten-konten positif, santun dan bermartabat dalam penggunaan digitalisasi,
menciptakan ruang diskusi yang sehat, menguatkan harmoni dan kebersamaan, dan mempromosikan gaya hidup yang berkualitas, yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital tentu harus menjadi paham yang melandasi setiap kegiatan masyarakat dalam penggunaan digitalisasi. Produk dan distribusi konten yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di ruang digital pun harus tercermin dalam setiap penggunaan digitalisasi. Berpartisipasi dan berkolaborasi aktif dalam menumbuh kembangkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di ruang digital pun harus tercermin dalam setiap penggunaan digitalisasi oleh masyarakat Indonesia ataupun dalam sektor kepemerintahan di Indonesia. Sahabat literasi digital, wujud nilai Pancasila dalam ruang-ruang digital harus tercermin sebagaimana dalam sila-sila Pancasila. Dalam sila pertama, kita bisa mengedepankan cinta kasih. Dalam sila kedua, kita bisa mengedepankan kesetaraan. Dalam sila yang ketiga, kita bisa mengedepankan harmonisasi. Dan dalam sila yang keempat, kita bisa mengedepankan demokrasi. Serta gotong royong dalam bentuk sila yang kelima. Sahabat literasi digital, menjadi warga digital yang memiliki nilai-nilai Pancasila. Dalam perilakunya bisa kita lakukan dengan cara berpikir kritis, meminimalisir unfollow, unfriend, dan block untuk menghindari echo chamber dan filter bubble. Gotong royong dalam kolaborasi kampanye literasi digital pun menjadi ciri kita dalam penggunaan digitalisasi dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Digitalisasi kebudayaan tentu tetap memiliki potensi dan peluang yang besar. Salah satunya adalah dengan mencintai produk Indonesia, mendukung produksi Indonesia menjadi konsumen yang bijak dan nasionalis dalam menggunakan produk-produk asli Indonesia dan mempromosikan setiap produksi yang dilakukan oleh setiap produsen di Indonesia dalam upaya mengedepankan, mencintai, cinta tanah air sebagaimana unsur-unsur nilai bela negara. Bicara tentang digital culture, tentu kita juga mengedepankan nilai-nilai bela negara sebagai wujud dari Bhinneka Tunggal Ika. Konsumen yang bijak adalah konsumen yang mengutamakan produk lokal atau dalam negeri dalam penggunaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kecintaan kita dalam menggunakan produk dalam negeri, salah satunya adalah menunjukkan rasa cinta tanah air, menjaga nama baik bangsa Indonesia, menunjukkan rasa cinta terhadap produk Indonesia, meningkatkan pendapatan negara, dan sekaligus memperluas lapangan pekerjaan. Mencintai produk dalam negeri, dalam gerakan literasi digital, dalam kultur digital ini, tentu akan menunjukkan kecintaan kita untuk berbagi dan berkolaborasi. Membeli secukupnya, tidak impulsif, mengutamakan produk dalam negeri, mengangkat dan membela produk Indonesia, membeli karena kebutuhan, jangan suka pamer dan empati dan peduli dalam penggunaan produk dalam negeri. Mewujudkan kesejahteraan tentu juga menjadi bagian dalam literasi digital, khususnya budaya digital. Hak digital adalah hak asasi manusia yang menjamin tiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital. Hak digital berwujud dalam akses, kebebasan berekspresi, perlindungan privasi, dan kekayaan intelektualitas. Menciptakan dunia digital yang inklusif pun menjadi bagian dari digital culture ini. Ketika kita mengedepankan kehidupan literasi digital ini, tentu di sekeliling lingkungan kita pun tidak pernah lepas dari ekosistem yang kita sebut sebagai inklusif masyarakat. Berkaitan dengan menjangkau warga di kawasan 3T, internet masuk desa pun perlu kita kedepankan kemampuan masyarakat untuk memahami digital culture ini. Ucapan seseorang bisa cepat hilang, tetapi apa yang ditulis atau disebarkan melalui media sosial akan abadi dalam jejak digitalnya. Sahabat literasi digital, mengetahui dan memahami literasi digital, mengetahui mana yang perlu disebarluaskan dan mana yang harus disimpan sendiri, mengetahui hak-hak pengguna internet lainnya,
mengetahui batasan dalam penggunaan internet, sehingga dalam menciptakan kehidupan dunia maya aman dan nyaman, serta mampu memberikan edukasi maupun informasi yang dibutuhkan. Literasi digital tidak semata-mata penguasaan teknologi komputer dan keterampilan penggunaan internet belaka, melainkan lebih luas yakni memadupadankan literasi dan digital. Salam literasi digital.